Di sini saya ingin menjelaskan tutorial mengenai klasifikasi citra buah apel menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Jadi, langkah-langkah pemrograman yang perlu kita lakukan yang pertama kali yaitu meletakkan data, baik itu data latih maupun data uji, pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan lokasi direktori kerjanya yaitu pada folder dokumen subfolder MATLAB. Kita letakkan di sini. Nah, ini merupakan data latih yang nantinya akan kita olah. Kita lihat di sini ada citra buah apel yang berwarna hijau. Ada 7. Kemudian di sini ada citra buah apel berwarna merah, jumlahnya juga ada 7. Jadi nanti kita ingin mengklasifikasikan mana apel hijau dan mana apel merah. Pada data uji, kita gunakan 3 citra buah apel hijau dan 3 citra buah apel merah. Setelah data uji dan data latih ini kita letakkan pada direktori kerja MATLAB, maka data tersebut otomatis akan berada pada current folder di mana direktori kerja MATLAB yang kita gunakan itu berada. Di sini kita gunakan folder dokumen dan subfolder MATLAB. Kemudian untuk pemrogramannya kita awali dengan mengklik icon new script yang ada di pojok kiri atas. Nah, kemudian kita bisa membuat pemrogramannya pada editor. Kita awali dengan memberikan perintah clc clear, close all, dan warning of all. Penjelasan untuk masing-masing perintah ini sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Kemudian kita lakukan pembacaan file citra pada data latih pada kelas apel merah. Jadi kita beri nama apel merah. Langkahnya membaca file citra. Kita tetapkan nama folder. Di sini nama folder yang ingin kita baca filenya adalah data latih, kemudian garis miring apel merah. Nah, jadi ini data latih apel merah. Nah, ini yang ingin kita baca. Kemudian ini kita buat variabel nama file dir, itu maksudnya directory. Full file kita gabungkan antara nama folder dengan nama file. Jadi semua nama file itu artinya tanda bintang, tetapi hanya yang berekstensi .jpg saja. Nah, jadi kita baca semua file yang ada di dalam folder ini, data latih subfolder apel merah, tetapi hanya yang berekstensi .jpg saja. Jadi memang ekstensi yang kita gunakan di sini .jpg. Kita deklarasikan variabel jumlah file yaitu number of element dari nama file. Baik, sampai di sini coba kita running.
running pertama kali diminta untuk menyimpan script yang sudah kita buat. Di sini kita simpan misalnya dengan nama pelatihan. Nah, maka akan muncul variabel di dalam workspace. Oh, maaf, ini data latihnya tidak pakai underscore ya, tetapi pakai spasi. Kita coba running lagi. Ini jumlah filenya 0. Nah, setelah kita running, maka akan muncul variabel yang pertama nama folder. Nama foldernya yaitu data latih apel merah. Kemudian nama file. Nah, nama file ini tentunya nama file yang berekstensi .jpg. Di sini ada 7. Kemudian ada jumlah file. Jumlah file berarti ada 7. Setelah itu, kita lakukan inisialisasi variabel. Menginisialisasi variabel ciri merah dan target merah. Ini kita perbesar saja. Nah, seperti ini. Maka ciri merah kita inisialisasi dengan membentuk matriks yang berisi angka 0 dengan jumlah baris sebanyak jumlah file dengan jumlah kolom sebanyak 3. 3 ini nanti akan kita isi menggunakan nilai RGB. Jadi nilai red, nilai green, dan nilai blue-nya untuk digunakan sebagai ciri. Kemudian target merah kita beri kelas data cell karena nanti targetnya itu berupa string yang menyatakan bahwa data di sini adalah dalam kelas apel merah dalam bentuk string. Jumlah file dengan jumlah kolom 1. Jadi ada sebanyak jumlah file, jadi ada 7 baris, sedangkan kolomnya ada 1 yang menyatakan target merah. Nanti kita lihat lebih lanjut. Selanjutnya melakukan pengolahan citra terhadap seluruh file. Yang pertama, kita berikan perulangan for n sama dengan 1 sampai jumlah file. Kita baca file citra RGB. Kita deklarasikan variabel img im2double imread full file, nama folder, koma, nama file, sesuai urutannya, urutan ke n, kita ambil namanya saja. Nah, jadi kita baca file citra RGB menggunakan perintah imread. Kemudian ini adalah lokasi dari file yang ingin kita baca, sedangkan im2double itu mengkonversi kelas data yang semula berada pada kelas 8 bit menjadi kelas double, supaya nilainya nanti, nilai pixelnya berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian kita lakukan konversi citra RGB menjadi citra grayscale. Perintah yang digunakan img gray sama dengan RGB to gray img.
sampai sini. Jika ingin kita lihat hasilnya, ini kita lakukan satu dulu, figur imshow img dan juga figur imshow img cre. Coba kita running. Nah, ini adalah citra asli, yaitu dengan nama apel merah. Ini nama filenya. Yang kita baca itu, kita run. Nama apel merah 01.jpg. Jadi ini apel merah 01.jpg, kita baca. Setelah itu kita konversi citra RGB ini menjadi citra grayscale. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan konversi citra grayscale menjadi citra biner. Di sini kita gunakan perintah bw sama dengan imbinerize. Imbinerize itu merupakan function untuk mengkonversi citra grayscale menjadi citra biner dengan metode thresholding. Di sini kita gunakan nilai threshold sebesar 0,9 seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah citra biner, hasil konversi dari citra grayscale menjadi citra biner. Di sini objek berwarna hitam, sedangkan background-nya berwarna putih. Dalam pengolahan citra diharapkan bahwa objek itu justru yang berwarna putih, sedangkan background yang berwarna hitam. Supaya apa? Supaya objek ketika berwarna putih, maka nilai pikselnya kan 1, sehingga bisa kita olah. Kalau background warnanya hitam, nilainya 0, itu tidak bisa kita olah kalau nilainya 0. Nah, di sini objeknya yang bernilai 0, maka tidak bisa kita olah. Oleh karena itu, perlu kita lakukan operasi komplement untuk membalik nilai piksel pada citra biner tersebut. Melakukan operasi komplement. Perintah yang digunakan bw sama dengan imcomplement bw. Ini kita nonaktifkan saja. Coba kita running. Nah, ini merupakan hasil komplement. Semula citranya seperti ini, setelah di inverse hasilnya menjadi seperti ini. Semula objek berwarna hitam menjadi putih, semula background berwarna putih menjadi hitam. Setelah itu, maka baru bisa kita lakukan operasi morfologi. Tujuannya untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Operasi morfologi yang pertama yaitu kita gunakan filling holes. Perintah yang digunakan yaitu imfill bw holes. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi sebelum dilakukan filling holes, jadi misalnya contoh kasus jika ada lubang di sini, jadi ada lubang, maka lubang itu akan tertutup
setelah dilakukan operasi filling holes, seperti itu. Kemudian operasi morfologi yang kedua yaitu area opening. Perintah yang kita gunakan BW sama dengan BW area open. BW kita gunakan nilai 100. Kita tampilkan. Nah, ini citra setelah di filling holes. Kemudian ini adalah citra hasil setelah dilakukan area opening. Pada kasus ini, citra hasil area opening itu bisa kita lihat perbedaannya di sini. Nah, di sini. Nah, jadi ketika ada objek di sini, ini kita anggap ini adalah noise. Pixel ini merupakan noise. Begitu kita lakukan area opening dengan nilai batas 100, artinya jika ada objek yang luasnya di bawah 100, maka akan dihilangkan. Nah, seperti ini berarti objek ini luasannya kurang dari 100. Maka dari itu setelah dilakukan area opening, dia akan hilang, akan dihapus. Sehingga objeknya utuh, hanya objek ini yang membentuk region apel ini. Jadi tentunya region apel ini luasnya pastinya di atas 100. Seperti itu. Ini kita nonaktifkan saja. Selanjutnya kita lakukan ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri warna RGB. Perintah yang digunakan, yang pertama kita ekstrak masing-masing komponen. R sama dengan IMG, kita ambil semua baris, kita ambil semua kolom, tetapi hanya komponen yang pertama. Itu maka kita akan dapatkan komponen red. Untuk komponen green, kita ambil komponen yang nomor 2, itu pasti kita akan dapatkan komponen green. Sedangkan komponen blue kita ambil komponen yang nomor 3, itu akan kita dapat komponen blue. Setelah itu kita ubah nilai pixel background. Jadi ini negasi dari BW. BW itu kan merepresentasikan dari objek. Yang bernilai 1 itu kan tadi objek. Kita negasikan, berarti ini adalah background. Jadi pada komponen R, background-nya, itu nilai pixelnya kita ubah menjadi 0. Demikian juga pada komponen green dan blue. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat hasilnya, kita gunakan perintah ini, concatenate. Concatenation itu menggabungkan matriks. Kita gabungkan pada komponennya yang ketiga. Jadi R, G, B. Kita lihat di sini menggunakan perintah figure imshow RGB. Kita coba running. Nah, ini adalah hasil dari segmentasi, di mana citra binirnya adalah ini. Kemudian ini hasil segmentasi pada citra RGB, tetapi nilai background-nya kita ubah jadi 0, atau warna background-nya kita ubah menjadi hitam. Sehingga kita hanya mendapatkan region dari objek, meskipun di sini masih terdapat bayangan sedikit, tidak apa-apa, tidak masalah. Setelah itu kita ambil nilai dari RGB-nya. Perintah yang digunakan
kita ambil komponen red, kita jumlahkan semua pixel pada komponen red, tentunya setelah background-nya dihilangkan atau background-nya diubah jadi 0, kita bagi dengan jumlah pixel penyusun objek. Nah, kita akan mendapatkan nilai pixel red rata-rata. Demikian juga pada komponen green dan blue. Setelah itu, kita isi variabel ciri merah dengan ciri hasil ekstraksi. Jadi variabel ciri merah itu sebelumnya sudah kita deklarasikan di awal. Ini berupa matriks, jumlah barisnya sebanyak jumlah file. Di sini ada 7, jumlah kolomnya ada 3. Jadi ciri merah pada baris ke N, kolom yang pertama kita isi dengan rata-rata dari nilai pixel red. Untuk kolom yang kedua kita isi dengan rata-rata nilai pixel green. Kolom yang ketiga kita isi dengan nilai rata-rata pixel dari komponen blue. Tentunya ini red, green, blue ini nilai rata-rata pixel setelah dilakukan segmentasi. Setelah background-nya itu kita hilangkan. Terakhir, kita mengisi variabel target merah dengan nama kelas apel merah. Jadi target merah pada urutan ke N kita isi dengan string. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan di awal. Ini berupa string, berupa kata-kata apel merah. Maka dari itu di sini kelas datanya adalah berupa sel. Kalau ini kelas datanya berupa angka. Kita deklarasikan variabel ciri merah yang berisi matriks dengan angka 0. Kalau ini kelas datanya sel, sehingga bisa diisi dengan string seperti ini. Setelah itu, kita copy seperti ini. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Tinggal kita ganti merah menjadi hijau. Sudah. Setelah itu kita lakukan menyusun variabel ciri latih dan target latih. Nah, ciri latih ini merupakan penggabungan antara variabel ciri merah dengan variabel ciri hijau. Demikian juga pada variabel target. Seperti itu. Sampai sini kita coba running dulu.
Oh, ini muncul hasilnya. Hanya ada 2 karena ini 1 ya. Ini kita kembalikan lagi sesuai dengan jumlah file. Jadi 1 sampai jumlah file. Demikian juga yang ini. Supaya dilakukan pengolahan terhadap seluruh datanya. Tetapi ini kita nonaktifkan saja supaya tidak muncul tampilan gambar hasil pengolahannya. Nah, seperti itu. Coba kita running. Setelah kita running, maka akan kita peroleh yaitu variabel ciri merah. Nah, ini merupakan nilai RGB dari citra yang berada pada folder data latih apel merah. Jadi nilai R-nya kisarannya segini, berkisar antara 0,6 sampai 0,8. Nilai green-nya berkisar antara 0,2 sampai 0,3 atau 0,4 ini. Sedangkan blue-nya, nilai blue-nya itu berkisar antara 0,2 sampai 0,3. Jadi ini nilai rata-rata pixel, rata-rata komponen red, rata-rata komponen green, rata-rata komponen blue dari ketujuh citra dalam folder data latih dalam kelas apel merah. Untuk ciri hijau, lah ini dia memiliki nilai yang berbeda. Kalau untuk apel hijau, di sini nilai red-nya itu berkisar antara 0,5 sampai 0,6. Jadi di sini tadi 0,6 sampai 0,8, di sini 0,5 sampai 0,6. Untuk green-nya memiliki nilai yang tinggi karena tentunya dia apel hijau. Jadi nilai green-nya itu 0,6 sampai 0,7. Sedangkan di sini nilai green-nya kecil karena memang apel merah. 0,2 sampai 0,3, sedangkan komponen blue-nya kecil 0,1 sampai 0,3. Jadi ada perbedaan untuk apel merah dan apel hijau. Tetapi sesama apel hijau, dia memiliki nilai ring yang berdekatan seperti itu. Jadi memang itu pemilihan ciri yang baik seperti itu. Dalam satu kelas memiliki nilai yang berdekatan atau mirip. Kalau beda kelas, maka dia memiliki perbedaan. Seperti itu. Kemudian kita lihat ciri latih. Nah, ini ciri latih hanya penggabungan saja. Ini adalah apel merah, sedangkan ini adalah apel hijau. Untuk targetnya, target merah. Nah, ini berisi string yang berisi apel merah. Target hijau berisi string apel hijau. Begitu kita gabungkan pada target latih, nah ini apel merah, ini apel hijau, ini sebagai target. Jadi ini kita buka ciri latih yang tadi. Ini tadi apel merah, ini adalah apel hijau. Jadi pada data nomor 1, nilai red-nya 0,83, nilai green-nya 0,36, nilai blue-nya 0,31, targetnya adalah sebagai apel merah, dan seterusnya, seperti itu. Setelah kita susun variabel ciri latih dan target latih, kita lakukan pelatihan. Kita perbesar dulu, pelatihan menggunakan algoritma KNN. Perintah yang digunakan, kita buat variabel MDL yang artinya model, fit CKNN. Jadi ini fit classification
KNN. Kita berikan input berupa ciri latih, kita berikan targetnya, kemudian kita inisialisasi banyaknya tetangga yang digunakan. Di sini misalnya kita gunakan 5 nilai K, jadi 5 tetangga yang kita gunakan. Selanjutnya tinggal kita baca saja hasil keluarannya. Membaca kelas keluaran hasil pelatihan. Perintah yang digunakan hasil latih sama dengan predict MDL dengan inputnya ciri latih. Nah, sampai di sini kita lakukan running. Nah, sudah selesai. Jadi kalau kita ingat tadi target pelatihannya seperti ini. Sedangkan hasil keluarannya di sini kita lihat pada variabel hasil latih. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari KNN. Dibandingkan dengan target. Nah, 7 data pertama adalah apel merah, ternyata sesuai. 7 data pertama apel merah. 7 data berikutnya apel hijau, ternyata juga sesuai, apel hijau. Akurasinya berarti 100%. Kita hitung akurasinya. Kita deklarasikan variabel jumlah benar dengan angka 0. Kita baca jumlah datanya. Kita baca ukuran dari barisnya ciri latih. 1 itu artinya kita baca barisnya. Kalau 2 kolomnya. Kemudian maka tinggal kita buat perulangan for K sama dengan 1 sampai jumlah data. Jadi if is equal hasil latih dengan urutan ke K, kita bandingkan dengan target latih pada urutan yang ke K gitu. Jadi is equal, apakah sama? Jadi hasil latih pada urutan ke K apakah sama dengan target latih pada urutan ke K? Jika sama, maka jumlah benar itu akan kita tambahkan 1 sehingga akan terakumulasi. Maka akurasi pelatihan adalah jumlah benar kita bagi dengan jumlah data, kita kalikan dengan 100%. Terakhir kita simpan. MDL hasil pelatihan. Ini kita simpan, tujuannya untuk nanti kita panggil pada tahapan pengujian. Kita coba running. Nah, akurasinya 100%. Dan variabel MDL ini tersimpan dalam lokasi direktori kerja MATLAB yang kita buat. Akurasinya 100%. Selanjutnya kita buat pemrograman untuk melakukan pengujian.
Caranya adalah kita copy paste saja. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Sudah, kemudian tinggal latih ini kita ganti dengan uji. Latih kita ganti dengan uji. Di sini ciri latih kita ganti dengan ciri uji. Target latih kita ganti dengan target uji. Setelah itu, di sini kita tidak lakukan ini. Melakukan pelatihan menggunakan algoritma KNN tidak kita lakukan, jadi kita hapus. Tetapi yang kita lakukan adalah memanggil model KNN hasil pelatihan. Perintahnya adalah load MDL. Jadi kita panggil model yang sudah kita simpan tadi. Setelah itu kita baca kelas keluaran hasil dari pengujian. Kalau ini hasil pelatihan, memanggil model hasil pelatihan. Setelah dipanggil, kita baca kelas keluaran hasil pengujian. Jadi hasil uji, predict, MDL, MDL-nya hasil pelatihan. Ini ciri uji, hasil ekstraksi ciri pada data uji. Kemudian kita peroleh akurasi dari pengujian. Ini tidak perlu kita lakukan karena sudah dilakukan pada proses pelatihan. Sudah selesai, tinggal kita running. Running pertama kali diminta untuk disimpan. Di sini kita beri nama pengujian misalnya. Save. Maka diperoleh akurasi pengujian juga 100%. Di sini kita lihat target uji. Target uji ada 3 apel merah dan 3 apel hijau. Ini sesuai dengan data uji yang kita berikan. Ada 3 apel merah dan 3 apel hijau. Sedangkan hasil keluarannya ada pada hasil uji sama persis. Apel merah, kemudian apel hijau. Sehingga akurasi yang dihasilkan juga 100%. Ini coba kita variasikan pada data pelatihan. Jumlah tetangganya misalnya kita gunakan 10 misalnya. Kita coba running. Akurasinya juga masih 100%. Untuk pengujiannya masih 100% ini karena memang cirinya itu signifikan. Ciri antara apel hijau dan merah itu perbedaannya signifikan, sehingga kita variasikan akurasinya selalu 100%. Coba kalau kita gunakan jumlah tetangganya 2, tentunya juga 100%. Untuk pengujiannya masih 100%. Tidak masalah. Langkah terakhir, kita buat pemrograman untuk melakukan pengujian terhadap 1 buah citra. Jadi ini pengujian terhadap seluruh citra pada folder data uji. Tapi di sini kita coba buat baru untuk melakukan pengujian terhadap 1 buah citra saja. Kita gunakan perintah ini, clc clear, close all dan warning of all. Kemudian kita panggil menu browse file. Perintahnya nama file, nama folder, UI get file. Jadi ini function untuk memanggil
tampilan menu browse file. Widget file, kita ambil semua nama file tetapi hanya yang berekstensi .jpg saja, seperti itu. Kemudian jika ada nama file yang dipilih, jadi ketika kita buka menu browse file kemudian kita pilih citra, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Perintahnya yaitu if is equal nama file 0. Jadi jika is equal itu jika sama, tapi di sini ada negasi. Sehingga artinya jika nama file itu tidak bernilai 0, artinya berarti nama filenya itu ada, maka akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Yang pertama, membaca file citra RGB. Ini sama persis perintahnya dengan yang di sini, kita copy paste saja. Seperti ini, tetapi ini nama folder, nama file. Setelah itu, setelah diperoleh nilai rata-rata komponen red, green, dan blue, kita lakukan penyusunan variabel ciri uji. Nah, ciri uji ini tinggal kita gabungkan saja variabel red, variabel green, dan variabel blue. Setelah itu, seperti ini. Kita panggil model KNN hasil pelatihan, kemudian kita baca kelas keluaran hasil pengujian. Hasil uji sama dengan predik, model, ciri uji. Nah, ciri ujinya ini satu buah ciri, karena kita ini memang satu buah citra yang kita ujikan. Setelah itu tinggal kita tampilkan, menampilkan citra, asli dan kelas keluaran hasil pengujian. Perintahnya digunakan figur imshow img, kita beri judul nama file, nama filenya, kemudian kita beri kelas keluaran dengan hasil pengujiannya yang sudah didapat tadi pada urutan yang pertama, karena memang hanya berisi satu nilai di sini, karena yang kita ujikan hanya satu buah data. Setelah itu else, jadi else ini pasangannya if ya, pasangan if di sini berarti jika tidak ada nama file yang dipilih, jika tidak ada nama file yang dipilih, maka akan kembali return n. Sampai di sini kita coba running. Kita simpan dengan nama misalnya pengolahan underscore citra. Kita save.
terjadi error. Di sini masih kurang, ya, di sini masih kurang tanda, di sini kurang tanda kurung kurawal tutup. Coba kita running lagi. Nah, sudah tidak muncul error. Kita lakukan pengujian terhadap data uji, misalnya apel hijau. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nama filenya adalah apelhijau 09.jpg. Setelah dilakukan klasifikasi menggunakan algoritma KNN, hasil yang diperoleh kelas keluarannya adalah apel hijau. Jadi sesuai. Kita coba pada citra yang lain. Data uji apel merah. Nah, kelas keluaran yang dihasilkan juga sesuai. Kita lakukan pengujian terhadap data latih. Sesuai juga, karena memang akurasinya tadi kita lihat 100% semua, baik itu pelatihan maupun pengujian. Karena memang merah dan hijau itu warna yang signifikan, sehingga begitu kita ekstrak ciri RGB-nya menghasilkan nilai yang signifikan untuk fitur-fiturnya, sehingga akurasi yang dihasilkan bisa tinggi. Saya rasa itu tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya.